What's up? Balik lagi di channel gue ya. Aku live lagi nih teman-teman. Oh, live itu kelihatan ya. Enggak ada, itu kan penyayang. Wah, Papa, apa benar? apa pun sana. Maju. Iklan dulu ya. Sebenarnya sepak bola main sih. Sebenarnya diam yang ribut. Sebenarnya tadi ada sepak bola main, tapi aku nggak bisa nontonnya di YouTube. Nggak kelihatan jelas bro. Indonesia lawan Australia, udah 1-0 aja. Siapa yang ngelek lagi nih? Aku Mayang ya. Satu orang Iya belum aku teman-teman. belum nge-like. Belum ngelek. Oh udah 9 orang. Halo guys, what's up, selamat malam. Apa kabarnya teman-teman sekalian semua? Sebenarnya tadi aku nonton bola. Hei bulu lebat, kamu kan ada di sini. Kenapa aku dulu? Nah guys, what's up? Balik lagi nih sama Pak Ye. By the way, ada pertanyaan tentang dunia kapal pesiar enggak nih? Mumpung aku ada free time buat kalian, jadi kita cakap-cakap tentang dunia kapal pesiar. Dari Ervina Nurandini. Oke bang, ya bang, kenapa? Ya kangen ya. Oke, dari Setio Purnomo. Malam Lepa, selamat malam semuanya. Halo guys, what's up? Semoga Indonesia menang ya guys. Lawan Australia. Gak bisa nonton aku. Dari Ulum. Oke, hello Bli. Halo juga. Gimana teman-teman? Apakah ada kendala untuk masalah melamar kerja di kapal pesiar? Apa kendalanya? Mari kita curhat di sini. Siapa tahu saya bisa membantu kalian ya. Oke, dari Kade Hardi. Halo Beli Upa, apa kabar? Baik-baik aja. Baik-baik. Kade Hardi gimana kabarnya? Erwina, weh, banyak banget yang nonton. Ya, syukuri aja berapapun itu ya. Dari Febri Putu. Beli nggak dapat melamar di Margativa apa nih? Melamar di Margarita Valley Etsy. Margativa Etsy enggak. Aku nggak dapat melamar di sana ya, Febri. Aku nggak dapat melamar di sana. Itu apa sih? Itu agent atau hotel atau villa sih? Aku nggak tahu ya. Aku nggak dapat melamar di sana. Oke, dari Ervina Nurandini. Tolong jangan dibaca yang nama saya. Oke, siap. Oke, pertanyaan dari Ulum sekarang. Koper yang koper apa nih? Koper ya pernah beranak. Koper ya pernah beranak nggak beli? Berangkat satu koper, pulang ke Indo bawa 2 koper. Oh, kalau itu bisa. Aku pernah gitu ya, pernah. Soalnya barangnya terlalu banyak ya. Jadi aku pernah bawa, tapi koper kecil, bukan koper besar. Jadi aku bawa koper besar satu ketika berangkat kapal pesiar, dan ketika pulang karena terlalu banyak barangku, akhirnya aku nggak beli sih ya, beli cuma $5. Jadi itu koper bekas kecil, tapi ya aku beli di tempat sampah. Jadi orang yang mengurus sampah di kapal pesiar itu, mereka itu biasanya ngekip barang-barang yang bisa dipakai. Nah setelah itu mereka akan menjualnya buat karyawan yang membutuhkannya ya. Jadi pas waktu itu aku nanya ada koper bekas nggak, katanya ada. Aku beli deh. Beli berapa harganya, bayar aja $5 katanya. Ya udah, aku bawa pulang itu ya. Jadi bawa koper ke kapal pesiar satu, pulangnya bawa 2. Jelek banget sih kopernya. Dan juga gimana ya, untungnya beratnya pas ya, jadi nggak terlalu berat banget ya. Mungkin karena barangnya kebesaran kali ya. Ya pernah, aku pernah. Dari Setio Purnomo. Biasanya sih gini ya teman-teman, misalnya kalian pulang itu bawa 2 koper, kalian harus memperhatikan beratnya juga ya. Biasanya kalau kalian beratnya melebihi, biasanya disuruh bayar ya. Dulu sempat aku bayar berapa itu ya? Sekitaran ya waktu aku pulang itu sempat aku bayar sekitaran 200 atau 400 kalau nggak salah ya, karena berat kopernya aku itu melebihi dari maskapainya. Akhirnya ya
terpaksa. Soalnya bawa duit banyak, ya udah bayar aja, dah malas lagi bongkar ya. Takutnya kalau bongkar kan barangnya diambil teman-teman ya. Jadi itu resikonya kalau kita membawa koper pulang lebih dari satu ya, beratnya itu melebihi. Oke, si Ulum ada bayangan kan? Pernah aku gitu tapi bayar ketika di Indonesia bro. Ketika maskapai lokal ya, jadi pesawat lokal bayar kena. Oke, dari Setio Purnomo, beli nunggu dokumen semacam BST, Simenbook dan lain-lain, apakah lama jadinya ya? Untuk itu cepat teman-teman ya. Untuk BST biasanya itu kalian perlu belajar sama teori itu sekitaran 2 minggu, dan nunggu BST-nya pun kayaknya 2 mingguan ya. Menurutku sih itu cepat ya. Kalau memperpanjang itu 2 mingguan, cepat teman-teman ya. Sedangkan Simenbook kurang lebih 2 mingguan juga ya. Minggu sekarang kita foto seperti itu ya, kita membawa lamaran, terus lagi seminggunya itu dikabari lewat email jadi. Yang pastinya untuk semua dokumen itu memerlukan waktu yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lama seperti itu ya. Tergantung nanti persyaratannya apakah kalian sudah memenuhinya gitu. Kalau udah memenuhinya lengkap, cepat teman-teman. Tapi itu harus diurus satu persatu. Nggak bisa semuanya blak gitu, nggak bisa. Soalnya kalau kita membuat yang namanya Simen Book itu perlu yang namanya buat BST dulu ya. Kalau membuat yang namanya pasport, kita perlu menunggu yang namanya offer letter seperti itu ya. Kalau lewat agent kita pakai aja surat pengantar ya. Jadi untuk masalah pembuatan dokumen tuh lumayan lama ya. Kalau estimasi sih perkiraan, kalau pembuatan semua dokumen itu ya estimasi ya, kalau duit ada, persyaratan ada lengkap, sekitaran 4 sampai 6 bulanan selesai lah ya. Soalnya kan isi latihan lagi gitu ya. Untuk BST-nya nih, isi latihan lagi, kita praktek seperti itu. Ya lumayan lah ya teman-teman ya. Jadi semua orang itu kayak begitu dulu ya. Semua orang kayak begitu, aku juga begitu. Jadi untuk kontrak pertama itu, pengurusan dokumen itu perlu perjuangan teman-teman ya. Pada intinya sih jangan pernah menyerah. Soalnya prosesnya itu nggak ada yang instan teman-teman ya. Untuk berangkat kapal besar itu nggak ada instan ya. Pokoknya semangat aja teman-teman ya, semangat demi cuan yang lebih banyak lagi dan mengubah nasib ya. Berangkat sekali, tet bayar utang, berangkat lagi, naik jabatan, beli mobil, berangkat lagi, buat rumah. Cepet teman-teman ya, cepet. Gitu caranya teman-teman kalau pengen mengubah nasib ya, berangkat ke luar negeri. Kalau di Indonesia sih aduh susah ya, apalagi nggak punya orang dalam. Ervina Nurandi, oke, lu punya anak nggak bang? Aku ya belum belum, lagi proses ya, lagi proses. Aku tinggal di Bali ya, jelas ya, kalian tau lah ya di Bali mayoritas apa ya. Aku tinggal di Bali. Salam ulik lungkung beli dari Febri Putu. Siap. Salam salam juga dari Buleleng ya. Si Febri Putu. Oke. Dari Ulum. Pernah ninggalin barang-barang bekas di kabin nggak beli? Untuk barang-barang bekas itu nggak pernah teman-teman. Kenapa aku bilang begitu? Tunggu dulu ya. Kayaknya aku pakai kuota ini. Astaga. Tunggu dulu. Aku kan punya WiFi. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Pantesan agak sedikit ngelag kayak gitu ya. Soalnya pakai apa namanya kuota ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, dari Ulum, pernah ninggalin barang-barang bekas di kabin nggak beli? Untuk barang bekas di kabin aku nggak pernah teman-teman. Kenapa aku bilang begitu? Soalnya itu dicek oleh supervisor kita ya, supervisor kita. Sebelum kita pulang itu pastikan kamarnya itu nggak ada barang ketinggalan, barang bekas atau barang rusak. Jadi harus bersih total, nggak ada barang yang ketinggalan. Ya, gitu. Jadi aku nggak pernah ninggalin. Kalau ada barang bekas jelek seperti itu aku buang aja kalau nggak dipakai ya. Jadi aku nggak pernah ninggalin barang kalau pas lagi pulang kan, ini maksudnya. Iya. Dari Naja Saifuddin, lagi di mana bang? Aku lagi di Bali nih ya, lagi di Bali, lagi long vacation teman-teman ya. Dari Askar, ada di balik batu. Ada di balik batu. Oke, dari Kadek Ardi, beli dokumen apa yang pertama buat saat interview? Beli dokumen apa yang pertama buat saat interview? Untuk saat interview itu nggak memerlukan dokumen apapun. Itu kan cuma kita membuat lamaran aja ya. Membuat lamaran aja. Kalau habis selesai interview gitu maksudnya, kalau habis selesai interview
Ya itu artinya kita menunggu apakah kita udah lulus apa enggak. Itu kalau udah lulus kita harus membuat yang namanya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kerja di kapal pesiar. Seperti yang pertama kita bisa buat BST, Basic Safety Training ya. Itu kayak latihan keselamatan untuk di kapal pesiar. Misalnya kalau ada kebakaran gimana seperti itu BST. Setelah itu kita membuat seaman book ya. Setelah itu kita kalau udah lulus kan menerima yang namanya offer letter, kita bisa buat paspor dengan menyertakan offer letter kalau kita melamar secara mandiri. Setelah itu kita membuat apa lagi ya? Ya itu aja, tiga aja biasanya. Setelah itu kita kalau udah menerima job letter baru kita medical certificate, membuat medical cek kesehatan ya, dan juga visa. Itu aja sih, nggak terlalu banyak dokumennya, cuma berapa, 5 ya, 5 ya, 5 BST, SIM book, apalagi paspor, visa, dan medical certificate. Itu aja sih yang aku bawa ke kapal pesiar ya, jadi aman. Itu aja ya, itu aja teman-teman ya, jadi perlu proses. Untuk dua dokumen itu seperti apa yang aku bilang tadi itu ya, visa sama medical certificate itu dibuat ketika kita sudah menerima kontrak kerja ya. Jangan dulu buat itu sebelum kalian menerima kontrak kerja. Kalau udah menerima kontrak kerja baru buat. Soalnya itu masa berlakunya nggak terlalu lama, sekitaran 2 tahun ya untuk medical certificate-nya. Oke, kita dari mana nih? Dari Najaz Saifuddin. Spill tatonya bang. Ini tato bintang teman-teman ya. Bintangnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kenapa 6? Karena aku lahir tanggal 6. Ya, bintang. Biar nggak pernah kehujanan ya. Kalau ada bintang kan nggak hujan teman-teman. Oke. Dan juga ada lagi di sini tulisan ya. Ada tulisan berdamailah hidup, seperti itu ya, pada intinya seperti itulah ya. Oke, dari mana lagi? Dari Setio Purnomo. Kalau bikin visa apakah harus kalau bikin visa apakah harus ke Jakarta, dan pertanyaannya apa aja ya? Iya, biasanya sih kalau aku bikin visa ya, visa baru kayak si Wandi itu ya, aku biasanya dulu ke Jakarta. Aku selama selama aku kerja di kapal pesiar, aku cuma sekali aja ke Jakarta sama Surabaya. Ketika itu aku membuat visa kalau nggak salah, itu di interview ya, di interview sama pegawainya. Dulu itu bule, teman-teman, bule. Jadi ketika itu dia menanyakan tentang eh, diri kita aja ya, kamu mau kemana, bilang gitu. Biasalah aku mau kerja di kapal pesiar. Terus ya ditanya bagian apa, ya bagian tukang masak gitu. Dikit sih pertanyaannya, nggak terlalu banyak, cuma ditanya gitu aja ya. Dan mereka juga baik kok ya, nggak terlalu lama kita ditahan. Jadi 1, 2, 3 pertanyaan kita bisa jawab, udah selesai ya gitu. Nggak terlalu sulit kok teman-teman ya, santai aja. Nanti kalau kita nggak ngerti dengan pertanyaannya, kita bilang aja I'm so sorry, bilang aja gitu, can you give me other question, misalnya gitu ya, gitu. Misalnya kalau nggak ngerti ya, itu aja. Ingat aja bilang maaf kalau kita nggak ngerti gitu. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaannya itu aja ya. Pertanyaannya apa aja ya? Ya pertanyaan itu aja tentang diri kita, tidak terlalu banyak ya. Santai aja teman-teman untuk masalah visa ini ya, santai aja. Jangan tegang gitu. Kalau tegang nanti kalian lupa nanti ya siapa diri kalian ya. Oke, dari Ulum. Kalau kita beli barang-barang bekas di kapal itu biasanya sama siapa beli? Kayak sepatu, tas, kaos yang bermerek gitu. Untuk yang barang bekas itu nggak ada yang jual teman-teman. Ya sebenarnya nggak ada yang jual di kapal pesiar itu, semuanya baru ya. Kamu kira kayak di Indonesia ada baju bekas di TOB? Nggak ada teman-teman ya. Itu nggak ada bekas. Paling ada barang yang masih bisa dipakai gitu aja. Jadi itu ada di insinerator ya. Insinerator itu tempat tempat sampah. Jadi kalau ada karyawan yang buang sampah ya, kalau ada barang yang masih bisa dipakai, itu biasanya dikip oleh penjaga tukang sampahnya. Biasanya dikip. Nanti kalau ada yang nanya, kalau barangnya ada, misalnya kayak sepatu bekas itu ya, dan ukurannya pun nggak sesuai dengan, misalnya ya nggak tentu ukuran sepatunya. Misalnya kalau sesuai, kalau kalian pengen ya bisa beli lewat dia. Yang pastinya harganya lebih murah ya. Kalian beli aja di sana. Tapi jarang sih aku lihat ya, jarang ada seperti itu, jarang ya, jarang.
kalian tuh ya juga harus sering ngobrol sama si tukang penjaga sampahnya. Misalnya kalian mau nyari apa, pesan dulu. Aku mau nyari sepatu bekas, kalau ada kasih aku ya, gitu. Nanti kalau ada nanti kalian dikasih tahu sama dia, seperti itu. Untuk bermerek sih nggak ada. Biasanya kalau di sana itu di kapal pesiar itu biasanya ya barang bekas itu ya barang yang digunakan oleh karyawan kayak koper gitu ya, aku pernah beli. Kalau sepatu sih enggak. Sepatu sih mereka juga gini, kalau kita mesen ya bisa kita dikasih, tapi itu perlu proses juga. Kalau ada yang buang gitu ya, gitu biasanya sih yang buang-buang itu yang ya orang-orang bos-bos gitu loh, biasanya sekali pakai, misalnya dalam kontrak itu sekali pakai udah dibuang gitu biasanya sih ya. Untuk masalah apa lagi nih, kaos itu nggak ada teman-teman ya, di kapal pesiar nggak ada yang jual gitu bekas. Itu ya ulum ya, ngerti kan sampai sana? Oke, dari Kadek Hardi, beli kalau gagal interview visa kayak gimana tuh beli? Untuk visa gagal interview aku jarang denger ya. Untuk masalah visanya tuh aku jarang banget denger gagal interview. Soalnya kan nggak masuk akal teman-teman, kan udah final final interview sama user kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya gagal interview di pembuatan visa itu apa ya, mungkin karena dia kurang tahu juga sih ya, mungkin karena dia mungkin saja dia buat visa tapi nggak kerja di kapal pesiar, mungkin aja gitu ya. Atau mungkin dokumennya kurang lengkap, bisa aja ya, dokumennya kurang lengkap makanya gagal ya. Sebenarnya ketika interview itu cuma ditanya doang tentang pekerjaan kita, tentang diri kita, nggak banyak kok teman-teman. Yang untuk masalah gagal itu aku jarang banget denger ya, jarang banget. Malah nggak pernah aku denger yang gagal interview. Kalaupun itu gagal, yang pastinya mungkin saja sih ada dokumen yang salah ya, bisa saja. Jadi nggak di approve visanya bisa aja dokumennya ada yang salah atau ada yang kurang. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa bisa gagal ya, gitu. Oke teman-teman. Oke, Kadek Hardi, oh dikit ya, dikit. Dari Askar, beli pernah nggak di saat penting malah ingin berak tapi pas di WC malah nggak jadi? Enggak lah, masa gitu. Aku pernah teman-teman, pernah. Aduh, menyakitkan sekali teman-teman. Ketika itu aku ya agak sedikit jorok ya. Ketika itu kan aku kerja telat, sakit perut. Astaga, udah telat, sakit perut gimana itu? Aduh, udah di elevator lagi tinggal naik. Kalau turun nunggu lagi kan elevatornya, nah, elevatornya sangat macet banget sih ya, agak rame banget di pagi-pagi itu ya kalau kita kerja. Ya pernah aku mau balik tapi aku tetap tahan gitu ya. Selesai selesai meeting baru aku apa namanya? eh Turun. Tapi benar-benar nggak kuat banget sih. Pernah aku ngalamin, tapi nggak sampai jadi ya, malah malah berak gitu ya. Malah jadi berak. Aduh. Nggak enak banget sih sebenarnya. Soalnya gini loh teman-teman, aku kan jujur aja aku nggak bisa pakai yang namanya agak gimana ya, pakai tisu. Kalau kita beol itu ya, kalau kita beol buang air besar itu pakai tisu itu agak gimana ya, risih banget. Nggak bisa. Kalau di kapal pesiar itu kan kalau toilet umumnya itu mereka itu pakai tisu teman-teman. Jadi aku jarang banget pakai toilet umum di kapal pesiar kecuali mendadak banget ya. Biasanya sih aku eh, buang air besarnya di kabin aja. Soalnya di sana kan ada shower ya. Jadi showernya aku pakai gitu ya. Aku nggak suka pakai apa namanya tisu, risih banget. Kayaknya masih ada yang lengket seperti itu ya. Gitu teman-teman. Oke. Dari mana nih? Oke, dari mana? Oke, dari Askar tadi ya. Sekarang Setio Purnomo. Beli, kalau medical check up kita semisal ada penyakit semsal di paru-paru begitu, apakah bisa kita lolos? Oke, penyakit semsal. Semsal itu apa? Aku nggak tahu ya. Jadi gini loh teman-teman. Untuk masalah medical check up-nya, untuk masalah penyakitnya itu, aku nggak tahu ya, nggak tahu pasti yang mana yang lolos, yang mana yang enggak ya. Kalau menurut pengalaman teman-temanku, itu kalau gimana ya, aku jarang dengar sih, tapi ada yang new hire ya, tapi ini bukan penyakit teman-teman, dia itu bekas gini, dia itu kan
pernah kecelakaan, tabrakan seperti itu, dan di sini ada pennya, di kakinya ada pennya katanya seperti itu ya, karena terlalu banyak ada pen, akhirnya dia nggak lulus untuk medical check upnya. Tapi untuk masalah penyakit, jujur aja aku nggak tahu teman-teman ya. Jadi penyakit apa yang nggak lolos itu aku nggak tahu. Soalnya aku juga gimana ya, nggak terlalu gini. Maksudnya itu ketika aku medical itu aku lolos aja ya. Dan juga gini teman-teman, biasanya ya yang nggak lolos itu kalau punya penyakit ambeien, ya penyakit ambeien, ya ambeien. Kalau semsal itu aku nggak tahu apakah itu bisa lolos apa enggak. Ambeien itu kayaknya sih agak sedikit susah. Kalau ambeiennya keras ya, keras dan dia bekerja di bagian makanan gitu, itu biasanya sih agak sedikit susah. Biasanya sih harus dioperasi, katanya kata teman-teman ya. Teman-teman yang medical check up yang mengalami ambeien gitu ya. Jadi untuk masalah penyakit semsal, jujur aja aku nggak tahu ya. Maafin ya Setia Purnomo ya. Aku nggak tahu itu penyakit apa. Itu di paru-paru ya. Gitu. Tapi alangkah baiknya sih kalian tanyakan ke rumah sakitnya ya. Rumah sakit yang bekerja sama dengan medicalnya. Atau kalian bisa datang langsung. Kalian bilang aja misalnya kalian punya penyakit apa gitu ya. Kira-kira ini bisa lolos nggak sebelum kalian melamar kerja ke kapal pesiar. Langkah baiknya seperti itu. Soalnya takutnya nanti kalian melamar tapi kalian mempunyai penyakit, tiba-tiba nanti kalian lulus dan ketika di tes medical check upnya kalian udah tahu penyakit kalian, di sana nggak lulus kan percuma teman-teman ya. Percuma jadinya gitu. Alangkah baiknya nih buat kalian yang merasa nih punya penyakit ya, saya harap sih kalian nggak punya penyakit ya, sehat-sehat aja seperti itu. Jadi yang merasa seperti itu ya, coba deh kalian tanyakan kepada dokter yang bekerja di rumah sakit yang bekerja sama dengan kapal pesiar. Kalau di Bali itu ada Padma Batra dan Puri Medika, kalian telepon aja ke pusatnya, bilangin lo punya penyakit gini, lolos nggak gitu ya. Bilang penyakitnya apa, kira-kira bisa lolos nggak. Kalau nggak ya udah, kalian udah harus sembuh dari penyakit itu baru bisa kerja kapal pesiar ya. Oke, dari Askar, kalau beli baju di mana bang? Kalau beli baju itu bisa di dalam kapal pesiar juga bisa, itu juga harganya lumayan, dan juga bisa di luar kapal pesiar bisa ya. Jadi kalian bisa shopping lah sepuasnya. Nah, kalau menurutku sih harganya lumayan mahal banget teman-teman ya. Aku sempat itu beli celana itu 1 jutaan itu, waduh mahal banget sih sebenarnya. Jadi ya isi keinginan aja sebenarnya. Jadi ya mahal banget sih. Jadi agak sedikit kapok aku belanja di luar itu ya. Percuma jadinya kerja di kapal besar kalau kita suka shopping di luar kayak gitu ya. Jadi saranku buat kalian, kalau kalian suka shopping, hati-hati bawa duit di kapal pesiar. Soalnya di luar itu banyak banget ada barang bagus ya. Apalagi kalian pegang duit banyak, takutnya ya habis duit kalian di shopping gitu ya. Jadi pintar-pintar menabung atau investasi ke apa, kek uang kalian ke tanah ya. Itu saranku ya. Jangan terlalu banyak beli pakaian, kasihan ya Askar ya. Tapi kalau beli baju itu bisa di luar, di dalam juga bisa ya. Harganya mahal, beda sama di Indonesia bro. Tapi ada juga yang murah, tapi ya biasalah kualitas ya, beda juga sih. Dari Ulum, soalnya pernah lihat channelnya Kapten Vincent, dia banyak barang bekas yang masih layak pakai. Oh, barang bekas. Oh, mungkin yang dimaksud itu yang aku bilang di incinerator itu teman-teman ya. Jadi ya kayaknya sih. Oh, atau mungkin gini. Atau mungkin gini teman-teman. Di kapal pesiar itu ada yang istilahnya itu misalnya ya, misal nih, aku punya barang kayak HP. Nah, HP ku itu pengen jual sama karyawan seperti itu. Nah, itu bisa ditempel di papan yang ada di kapal pesiar. Jadi papan kayak papan lowongan pekerjaan itu bisa ditempel di sana. Nanti kalian bisa cantumkan nama kalian atau nomor yang bisa dihubungi. Nah, kalau itu bisa, tapi itu dijual ya, barang bekas orang tapi itu dijual. Untuk barang bekas yang dikasih cuma-cuma itu ya adanya cuma di ingenerator. Ingenerator itu ya tempat sampah di kapal pesiar. Itu ada yang membuang barang, dan itu biasanya sih barang tamu juga dibuang ke sana ya, kalau nggak dipakai ya, kayak sepatu itu biasanya dibuang ke sana. Nah, kalau kalian pengen sih ya gitu saranku. Kalian harus pintar-pintar bergaul dengan anak tukang sampah atau
yang bekerja di insenerator, bergaul di sana. Kalau kalian suka dengan barang bekas ya kalian cari aja di sana ya. Jadi gitu teman-teman ya. Tapi untuk barang bekas yang masih ada nilainya itu biasanya karyawan itu menjualnya lagi. Dia itu akan menempel di dinding. Biasanya sih aku pernah lihat gitu ya. Kayak apa ya waktu itu dijual? Kayak alat elektronik kayaknya kalau nggak salah itu dijual lagi. Ya. Oke, dari Kade Hardi, beli gaji di Royal paling dikit berapa beli? Untuk di Royal paling dikit itu sekitaran 880 itu di housekeeping ya. Di cleaner ya 880 yang aku terima. Jadi segitulah ya. Jadi itu posisi yang paling bawah. Kalau di dapur itu dapat sekitaran berapa ya? 900-an kalau nggak salah ya, 900-an. Dulu ya, tapi sekarang mungkin udah naik ya. Kalau di bar aku kurang tahu. Ya jadi gajinya sekitaran 880 lah ya. Jadi setiap tahun itu naik kayaknya teman-teman ya, setiap tahun naik. Soalnya harga barang kan naik juga. Oke. Paling dikit segitu, paling banyak ya banyak ya sampai ya kalau dirupiahkan sih sebulan itu dapat 40, 50, 60 juta lah ya. Lumayan. Itu untuk posisi yang secara umum aja kayak cabin steward, waitress, bar gitu ya. Segitulah mereka dapatnya kalau udah posisi bagus ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Dari Ulum, di setiap decknya apakah ada toilet umum beli khusus kru? Setiap deck ada setiap deck ada tapi tempatnya tuh ya nggak satu baris, ada yang di depan, ada yang di belakang gitu ada, tapi nggak semua deck ya. Jadi setiap deck tuh maksudnya itu gini loh teman-teman, ada toilet umum tapi nggak semuanya ada gitu ya. Jadi misalnya lantai 2 ya biasanya sih mulai dari lantai 2. Lantai 2 itu kan ada A95 biasanya. Nah, A95 itu nanti ada jalan umumnya karyawan kapal pesiar, biasanya di sana ada, di depan biasanya ditempatkan ada yang namanya toilet umum. Setelah itu naik lagi biasanya dekat-dekat kasino juga ada. Setelah itu ada lagi di atas gitu ya. Jadi nggak setiap deck, adanya. Jadi cuma beberapa aja ya, cuma beberapa aja khusus untuk karyawan ya. Biasanya ada di bagian dekat-dekat staircase, jadi dekat-dekat tangga biasanya ada ya. Jadi beda sama yang punya sama tamu, beda. Ada, dan itu juga kalian harus ingat ya, harus ingat di mana letaknya gitu. Gitu teman-teman, ada ya, ada khusus kru ya, ada. Itu sih biasanya anak cleaner yang membersihkannya untuk masalah toilet di bagian kru itu ya. Oke, dari Dita Ayu Agustin, Kak boleh nyepam? Oke, boleh, 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 boleh. Boleh. Dari Askar, beli punya peliharaan nggak? Punya, punya. Aku punya anjing ya, punya anjing namanya Bakyu. Oke, dari Vena Widianti. Emergency card itu penggunaannya kayak gimana bang? Gimana sih? Emergency card itu penggunaannya kayak gimana bang? Emergency card. Emergency card. Emergency card. Aku tuh mendengar loh. Emergency card itu penggunaannya kayak gim, kayak mana bang? Oke, untuk emergency card, kayaknya itu kartu yang emergency card ya. Aku lupa ini. Emergency card. Mungkin kartu buat drill kali ya? Bukan. Kartu emergency card. Aku agak sedikit lupa nih. Emergency card. Apa ya? Kayaknya itu seperti apa ya? Wih, aku lupa ini Vena. Sudah 2 tahun aku di rumah ya. Aku lupa nih. Emergency card. Door emergency baru aku tahu. Emergency card. Kayaknya sih menurutku ya untuk emergency card ini kayaknya itu, wih aku bener-bener lupa, aku nggak bisa jelasin, aku bener-bener lupa Vena ya, maafin ya. Emergency card itu penggunanya kayak gimana? Yang pastinya untuk bagian darurat sih ya, karena kelihatan dari namanya emergency card, kayaknya sih kartu yang digunakan ketika darurat saja. Kayaknya sih ya, kayaknya. Tapi aku nggak pernah dengar untuk masalah emergency card ini. Emergency card. Kayaknya, ntar dulu aku lupa ya. Emergency card, emergency cardmu apa?
Nomor emergency card. Oh, oh ya 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 ya, emergency card ya, kartu buat drillnya. Jadi emergency card itu nomor anunya, nomor emergency. Ya ya. Jadi emergency card itu ketika kalian drill biasanya. Ya, your emergency card. Oh ya, ketika drill teman-teman, itu penggunaannya ketika kita latihan keselamatan. Nah itu emergency card itu ada nomornya. Ya, ada nomornya. Aku mana ya? Di tas ya, di tas. Sayangnya di tas teman-teman. Di tas sih ya. Kayaknya sih di tas. Atau aku udah buang ya. Emergency card ya. Itu kartu yang digunakan ketika kita latihan keselamatan, dan itu ada juga nomornya, nomor kita ya, nomor emergency cardnya ya. Itu digunakan ketika kita saat drill aja sih ya, ketika saat drill aja ya. Oke, dari Rehan Bibir. Enggak, aku Hindu ya, Hindu dari Bali aku. Oke, dari Setio Purnomo. Biasanya jarak dari urus visa sampai berangkat ke kapal pesiar butuh berapa bulan ya beli? Oke. Biasanya jarak dari urus visa sampai berangkat ke kapal pesiar butuh berapa bulan ya beli? Oke, untuk masalah pengurusan visa itu jarak ya. Biasanya jarak dari ngurus visa sampai berangkat ke kapal pesiar itu butuh berapa bulan ya? Wih, itu kayaknya kalau udah ngurus visa deket-deket biasanya. Biasanya ya, kalau kalian udah ngurus visa itu biasanya deket-deket untuk keberangkatan. Kayaknya 1 bulan 2 bulanan lah ya. Iya. Jadi jaraknya tuh dekat teman-teman. Jadi ketika kita dikasih yang namanya job letter itu nggak mungkin bulan depan, paling 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi ketika dikasih job letter. Nah di saat itu kita ngurus visa ya. Soalnya ngurus visa kan perlu waktu sekitaran berminggu-minggu ya, 2 minggu atau 3 minggu. Soalnya kita perlu ke kantornya seperti itu. Jadi perkiraan nih estimasi sekitaran 2 sampai 3 bulanan lah ya untuk jaraknya. Ya. Soalnya ya seperti yang aku bilang itu, soalnya udah dikasih job letter itu kita harus buat visa yang pastinya jaraknya dekat ya. Oke, dari Neng Chung Bun. Beli, apakah di Royal ada uang pensiunan setelah kerja 5 10 15 20 tahun beli? Ada. Ada, tapi yang dapat itu 10 20 35 kalau nggak salah. Ya. 20 30 dapat kayaknya. Dapat teman-teman. Ya, itu dapat teman-teman, itu dapat penghargaan dan dapat uang pensiunan kalau kita resign ya. Jadi ada temanku yang kerja di waitress itu, waiter itu, dia itu pensiun dan dia dapat sekitaran kurang lebih berapa ya, dibilang 5 ribuan kalau nggak salah. Iya, segituan lah ya, lumayan lah ya, lumayan. Jadi dapatnya segitu ya teman-teman, kalau di Royal ya. Kalau di kapal lain aku nggak tahu ya. Oke, dari Ulum. Beli, di dekat-dekat pelabuhan ada pasar barang loak enggak? Itu di negara mana beli? Oke, untuk masalah barang-barang loak itu aku nggak pernah lihat teman-teman ya. Soalnya gini loh, soalnya kapal pesiar ketika dia berlabuh di terminal, nah untuk mencari tempat keramaian atau pasar itu agak sedikit lumayan jauh ya. Kalau ada pun di terminal itu biasanya ya orang-orang di sana aja biasanya yang jualan gitu. Itu aku negaranya nggak tahu ya, soalnya aku jarang banget lihat ada pasar loak gitu ya, barang-barang loak gitu di dekat-dekat terminal. Itu lumayan jauh tempatnya, tapi aku nggak pernah ke sana sih ya. Paling yang aku sering kunjungi itu mallnya teman-teman, mallnya ya. Jadi kayak ya mallnya. Jadi di sana aku biasanya sering kunjungi buat beli barang, baju gitu ya. Kalau dekat-dekat pelabuhan nggak ada sih, jarang aku lihat, jarang ya, jarang. Kalau ada pasar barang-barang luar itu jarang ya. Oke, dan juga negaranya aku lupa ya, aku lupa banget. Soalnya yang aku tahu sih kalau aku kerja di kapal pesiar itu ya kemana, Amerika gitu ya. Amerikanya tuh bagian mana aku udah lupa. Ya, kalau di Asia sih masih ingat, di Cina, di Jepang, di Nagasaki aku pernah. Itu agak lumayan jauh banget sih untuk ke pasarnya, itu agak lumayan jauh ya. Oke, dari Rehan Bibir.
Kak, rumahnya di mana? Oke, aku dari Bali nih. Rumahnya dari Bali, teman-teman ya. Oke, by the way, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Atau mungkin ada yang kurang jelas ya? Oke, tadi aku agak sedikit bingung tentang emergency card ya. Emergency card, oke, emergency card. Ya, itu tentang kartu buat drill. Jadi itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau ya, untuk emergency cardnya. Itu penggunaan ketika drill aja ya, Vena ya. Ketika latihan drill itu digunakan. Jadi kita di scan anunya. Bukan di scan, kita harus ngapalin nomornya ya. Jadi akan disebut biasanya sih ada disebut nomornya gitu. Nomor segini-gini, nanti kalian yes misalnya gitu ya, atau kalian bilang juga nomornya juga boleh, biasanya sih dipanggil. Oke, dari Vena lagi, Bang, kalau di kapal kan ada bahasa anak-anak kapal, namanya kayak kata paisano, kalau nggak salah. Iya, ada. Iya ada, Bang. Kalau di kapal kan ada bahasa, iya. Ada yang paisano itu kayak orang yang satu negara ya. Your paisano coming misalnya gitu. Your paisano kayak gitu. Jadi jadi paisano itu orang gini, maksudnya teman senegara gitu. Ini bahasa Filipina sih sebenarnya ya, bahasa Filipina yang punya. Ada banyak, masih banyak lagi kok, ada yang blacklat gitu ya, bomboklat gitu. Itu bahasa kasar aja itu. Apalagi ya, putangina. Putangina mau gitu, banyak banyak teman-teman. Aku agak sedikit lupa sih ya, udah 2 tahun ya di rumah. Kalau nanti balik lagi ke kapal pesiar pastinya ingat lagi seperti itu. Oke, dari Rehan, kenapa kok bisa beli kucing? Kucingku banyak di sini, tapi bukan kucingku ya. Kucing tetanggaku sering main ke sini, dia nyari makan dia. Aku nggak punya kucing ya. By the way, masih ada pertanyaan lagi nih tentang dunia kapal pesiar. Atau mungkin kalian lagi ngurus ya, lagi ngurus dokumen. Semoga sukses ya. Jadi yang masih stay 11 orang yang masih sedang menonton, kayaknya kalian calon pekerja kapal pesiar yang masih di rumah ya. Semangat ya. Jangan pernah menyerah. Kalau udah berangkat kapal pesiar lagi, jangan lupa komen ya. Bang, aku udah di kapal pesiar nih gitu. Biasanya sih kalau dari kapal pesiar udah nggak nonton lagi. Oke. Soalnya kalian sibuk kerja. Oke, 37 menit udah berlalu. Apakah ada pertanyaan lagi? By the way, aku baru nih ya. Tempatnya baru, aku renov. Aku ubah anunya, posisinya biar ada warna AC. Oke, ke Depok. Ngapain ke Depok? Rumahmu di Depok kah? Kenapa nih? Ulum. Enggak ada beli. Aku lagi OTW ke Oh, lagi OTW ke kapal pesiar kah? Kemana ini? Ke Sidoarjo mau bikin BST. Oke, siap. Sukses selalu ya. Kalau pembuatan BST sih gampang. Gampang ya. Ini kisi-kisi aja nih buat kalian yang buat BST ya. Jadi kalau buat BST itu ya kita cuma hadir aja teman-teman. Kita cuma hadir. Nanti dikasih pembelajaran, nanti dikasih pertanyaan. Pertanyaannya itu kalau dulu aku ya. Jadi dikasih soal seperti itu, kertas, kalian menjawabnya. Kalau dulu sih dikasih tahu ya, oh ini jawabannya, dikasih tahu gitu. Jadi biar kita cepet aja benar sebenarnya. Dan ketika juga latihan keselamatan, kita dibimbing ya, gini caranya terjun, gini caranya menggunakan life jacket, gini caranya memadamkan api gitu. Itu aja sih, setelah itu lulus. Itu masa berlakunya untuk BST 5 tahun ya. Dan ketika memperpanjang nggak melakukan pelatihan lagi, cuma nyerahin duit aja. Sidoarjo, wih jauh banget nih ya, belum ini. Oke, dari Aldi Channel, Bang bisa jawab ini nggak? Gajah apa yang baik? Ayo asik, dikasih teka-teki. Nggak tahu sih aku. Kerja apa Bang? Untuk saat ini aku jadi konten kreator ya, jadi konten kreator. Jadi yang sering aku buat itu ya konten gini teman-teman, video short. Untuk video panjang aku udah nggak terlalu sering, soalnya aku alatnya agak sedikit ngelag kalau lagi ngedit ya. Nanti kalau ada rezeki aku mau beli laptop
bukan laptop, komputer ya, mau beli komputer biar lebih bagus lagi untuk ngeditnya, reactionnya juga bagus gitu ya. Soalnya aku bikin konten reaction tapi nggak jalan, cuma video short doang. Untuk saat ini konten kreator ya, nanti kalau dari kapal pesiar ya kapal pesiar gitu. Oke teman-teman, apakah ada lagi pertanyaan? Yang 8 orang menonton, semoga kalian ada pertanyaan, jadi kita bisa banyak basa-basi di sini. Tanyanya tentang dunia kapal pesiar ya teman-teman, biar nggak nyaplir ini judulnya, kapal pesiar ngobrol yuk. Kalau udah nggak ada pertanyaan, aku akan akhiri nih ya. Kalau nggak ada nih, oke aku hitung ya. Hitungan dari 5. 1, 2, oke ada ini. Ya beli ini sekalian bikin CCM Simenbook Sat BST. Ya siap. Banyak juga ya sekarang ya CCM Simenbook. Ya kayak ini jadi satu kayak kalau nggak salahnya. Iya kayaknya sih jadi satu. Oke, dari Setio Purnomo, ya beli tinggal nunggu job letter terus medical check up dengan dan visa aja, ini lama sangat. Iya, lama banget. Soalnya gimana ya teman-teman? Gini loh teman-teman, aku udah sering bilang sama kalian, situasi sekarang di bumi ini ya agak sedikit kacau. Kalian tau lah, di Laut Merah itu kan ada pertempuran. Ya, jadi beberapa kapal pesiar juga pun dia itu tidak melewati daerah itu, atau mungkin dia kapal pesiarnya itu di stop dulu ya sampai ini bisa reda gitu. Nah akibatnya ya karyawannya yang ingin kerja di kapal pesiar buat nyuhayar itu agak lama jadinya. Mungkin itu yang penyebab utamanya, maka dari itu kalian lama di rumah ya. Apalagi ada corona sebelumnya. Ya, jadi temanku ini di rumah nyuhayar juga. Dia sejak corona melamar kerja di kapal pesiar. Sampai sekarang dia belum berangkat, Bro. Ya, sampai sekarang. Ya mungkin karena gimana ya? Perang ini juga sih ya. Tapi dia lagi ngelanjutin seperti itu, lagi ngelanjutin. Soalnya kan kasihan duitnya, udah ngurus dokumen. Jadi itu penyebab salah satunya sih ya, perang ya, perang ini ya kacau banget sih ya. Oke, dari Askar, sudah berapa lama jadi konten kreator? Berapa lama ya, 4 atau 5 tahun ya, udah lama banget sih. Aku aktifnya itu pas di musim corona ketika nggak ada kerjaan. Di musim corona tuh aku ya lagi-lagi sedang-sedangnya aktif bikin konten, tapi kontennya tuh agak-agak gimana ya, kalau dilihat di konten-konten awal itu ya aduh, malu aku lihatnya bro. Iya. Oke, buat Setio Purnomo semangat ya, semangat ya, semangat buat kerja kapal pesiarnya. Kontrak pertama emang agak sedikit penuh perjuangan. Nanti kalau udah dapat job letter, sudah di kapal pesiar, di sana baru kita merasa lega ya. Wah, ternyata perjuangan kita nggak sia-sia gitu ya. Oke teman-teman, karena sudah nggak ada yang mau nanya lagi nih, aku akhiri aja ya. Jadi biar waktu kalian itu nggak terbuang juga, soalnya nggak ada yang nanya ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Besok kalau aku bisa ada waktu, aku open lagi ya, aku open live-nya lagi ya. Oke, dari Ulum nih, masih inget nggak beli pengalaman lucu, aneh atau bahaya gitu? Oke, pengalaman lucu ya, pengalaman lucu. Oke siap. Pengalaman lucu, aneh dan bahaya. Ada banyak teman-teman. Ya, lucunya itu gini teman-teman. Aku dulu sebenarnya orangnya kalem teman-teman ya. Orangnya kalem, nggak terlalu banyak ngomong, biasa aja. Tapi ketika aku kerja di kapal pesiar, ini pengalaman ya. Ketika aku kerja di kapal pesiar, karena aku mentalnya kuat, aku dihajar habis-habisan. Dalam artian aku dikasih omongan yang nggak bener ya sama orang-orang anak kapal itu. Jadi di bagian restoran aku masih ingat dia orang Filipina. Ketika itu juga aku salah, aku telat kerja. Di sana ketika aku telat kerja, aku kan buat kopi sama susu ya, kopi susu gitu ya di kapal pesiar. Jadi aku yang membawa barangnya, aku telat kerja, otomatis untuk anak restoran kan juga telat dia hidangin kopi dan susunya. Aku dimarahin teman-teman, dihajar bla 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 gitu. Akhirnya karena kejadian itu ya, karena terlalu sering aku telatnya dan terlalu sering dikasih omongan keras,
akhirnya aku mentalnya agak sedikit berubah. Yang dulunya kalem, sekarang agak sedikit keras gitu ya. Pokoknya kalau ada yang ngerasin aku lawan balik. Biasanya aku kan diam kan, dikerasin ini aku diam, itu nggak berani ngomong. Sekarang kalau ada yang ngerasin aku lawan balik selama aku bener kan, awan ajar gitu. Dan juga gini, kalau kerja sama orang I ya, orang India gitu, dia itu benar-benar, aduh, pinter banget dia nyari ya, tapi nggak semuanya. Pinter banget dia nyari muka gitu ya. Dan dia juga waktu itu ada temanku ya, aku lupa namanya, masih ingat sih tapi aku nggak mau sebut nama. Jadi barangku itu diambil sama dia, ngerti nggak? Barangku itu diambil sama dia, sedangkan aku perlu. Betapa emosinya kan. Tapi karena diambil duluan, akhirnya besoknya aku balas. Balas dendam gitu kan, biar sama-sama. Dia ngambil barangku, besoknya aku hajar, aku sikat gitu. Sempat aku dikasih tahu sama teman-teman ya, untuk kerja di kapal pesiar di bagian tukang masak. Dia itu mempunyai prinsip dibunuh apa membunuh. Nah, dalam artian itu dalam masalah pekerjaan ya, bukan masalah tindakan gitu ya. Jadi itulah pengalamanku. Dan masih banyak lagi sih ya, masih banyak lagi teman-teman ya. Oke, Askar absen dari Ulum pas lagi bikin ST. Oke, siap, semangat bikin video bang. Oke, siap. Oke, jadi itu saja ya, jadi itu saja. Mungkin kalian lagi nonton bola mungkin ya. Jadi itu saja untuk videonya. Mungkin besok kalau ada waktu aku open lagi. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh bertanya ya besok ya. Terima kasih banyak nih buat 6 orang yang masih setia nonton aku live sampai detik ini ya. Bye bye teman-teman, sampai jumpa lagi, selamat malam.